Pemakaian APD level 3. Melepas semua barang-barang pribadi dan aksesoris seperti perhiasan, jam tangan, dan telepon genggam. Menggunakan baju scrub dan sepatu boot karet di ruang ganti. Asumsikan sudah menggunakan baju scrub dan sepatu boot. Melihat dan memastikan semua ukuran APD benar dan sesuai. Asumsikan sudah melihat dan memastikan semua ukuran APD benar. Menerapkan kebersihan tangan dengan prosedur 6 langkah mencuci tangan WHO. Pertama-tama, membasahi tangan dengan air mengalir dan ambil sabun antiseptik secukupnya. Lalu, menggosok telapak tangan dengan gerakan memutar dengan hitungan 1000, 2000, 3000, 4000. Menggosok punggung tangan kanan dan kiri secara bergantian dengan hitungan 1000, 2000, 3000, 4000. Menggosok bagian sela-sela jari tangan kanan dan kiri dengan hitungan 1000, 2000, 3000, 4000. Membersihkan bagian sisi dalam jari dengan gerakan kedua tangan saling mengunci dengan hitungan 1000, 2000, 3000, 4000. Membersihkan ibu jari dan punggung tangan kanan dan kiri dengan gerakan memutar berlawanan arah jarum jam dengan hitungan 1000, 2000, 3000, 4000. Menggosok kuku-kuku jari pada telapak tangan dengan gerakan memutar ke arah ibu jari dengan hitungan 1000, 2000, 3000, 4000. Terakhir, membilas dengan air mengalir hingga bersih dengan mengulangi gerakan 6 langkah di atas. Setelah melakukan hand hygiene, menggunakan sarung tangan lapis pertama dengan prinsip hands to hands dan gloves to gloves. Selanjutnya, menggunakan coverall. Asumsikan telah menggunakan coverall. Menggunakan masker wajah N95, lalu dilapisi dengan masker bedah. Asumsikan telah menggunakan masker wajah N95. Selanjutnya, memakai kacamata pelindung. Asumsikan telah memakai kacamata pelindung. Dilanjutkan dengan menggunakan pelindung wajah atau face shield. Asumsikan telah menggunakan pelindung wajah atau face shield. Lalu, memakai penutup kepala atau nurse cap dan memasang tudung dari coverall yang menutupi leher dan sisi kepala. Asumsikan telah memasang tudung dari coverall yang menutupi leher dan sisi kepala. Selanjutnya, menggunakan jubah kedap air sekali pakai atau yang dapat digunakan kembali. Jangan lupa ikat pada bagian belakang badan.
Asumsikan telah menggunakan jubah kedap air. Lalu, menggunakan sarung tangan steril untuk lapis kedua dengan prinsip hands to hands, gloves to gloves. Asumsikan telah menggunakan sarung tangan steril. Terakhir, memastikan bahwa APD telah siap digunakan. Anestesi untuk ekstraksi gigi 36. Pertama, mempersiapkan alat dan bahan seperti diagnostik set yang berisi sonde, kaca mulut, ekskavator, dan pinset. Lalu, spuit steril dengan jarum 25 gauge, kasa, anestetikum, cotton pellet, dan povidone iodine. Kedua, asumsikan operator telah melakukan hand hygiene dan telah menggunakan APD lengkap. Ketiga, melakukan persiapan spuit injeksi. Siapkan spuit 3 cc steril, buka, kencangkan jarum dengan cap masih terpasang, pastikan needle, barrel, dan plugger dalam keadaan baik. Siapkan anestetikum. Karena pasien memiliki kondisi kesehatan dan sistemik yang cenderung normal, maka diberikan lidocaine dan epinefrin 2%. Jika masih terdapat cairan di ujung ampul, maka putarkan ampul sampai semua cairan turun ke badan ampul. Siapkan kasa steril, lilitkan pada leher ampul, patahkan leher ampul menggunakan kasa tersebut. Ampul yang telah terbuka dipegang dengan tangan kiri. Untuk tangan kanan, gunakan ibu jari dan telunjuk untuk membuka cap spuit dengan gerakan mendorong ringan. Masukkan jarum ke dalam ampul yang telah dipatahkan dengan posisi terbalik dengan kemiringan 45 derajat bevel menghadap ke kaca. Tarik plunger sampai seluruh anestetikum berada di barrel spuit. Setelah itu, buang botol ampul ke limbah medis. Periksa anestetikum di barrel apakah terdapat udara. Apabila terdapat udara, ketuk ringan dan dorong plunger untuk mengeluarkan udara. Tutup cap spuit, simpan di tempat aman, dan spuit siap diinjeksikan. Selanjutnya, prosedur injeksi. Pasien diposisikan untuk duduk dengan posisi semi supine atau semi terlentang. Operator berada pada arah jam 10 sampai 11. Daerah yang akan dianestesi dikeringkan. Aplikasikan antiseptik dengan gerakan memutar dari arah dalam keluar pada daerah trigonum retromolar. Gunakan jari telunjuk untuk mempalpasi linea oblik eksterna pada ramus mandibula. Kemudian, digeser ke median untuk mencari linea oblik interna.
Insersikan jarum 25 gauge di pertengahan langkung kuku. Arah jarum dari regio premolar sisi rahang kontralateral dengan bevel menghadap ke tulang sampai jarum kontak dengan tulang. Arah jarum hampir tegak lurus tulang. Spuit digeser ke arah ipsilateral sambil menyusuri tulang kira-kira 10-15 mm. Lalu geser kembali ke kontralateral sekitar caninus atau incisivus sambil tetap menyusur tulang. Lakukan aspirasi. Bila negatif, lanjutkan. Bila positif, hentikan, ganti spuit dan anestetikum, dan cari titik lain. Deponirkan anestetikum sebanyak 1 mili untuk penganestesi nervus alveolaris inferior. Setelah itu, tarik spuit sekitar 5 mm sejajar bidang oklusal. Lakukan aspirasi. Bila negatif, deponirkan sebanyak 0,5 ml untuk menganestesi nervus lingualis. Setelah selesai, tarik spuit. Selanjutnya, lakukan anestesi infiltrasi pada daerah bukal untuk menganestesi nervus buccalis longus. Keringkan mukosa bukal yang akan dianestesi. Lakukan tindakan asepsis pada area tersebut menggunakan povidone iodine. Tarik mukosa bukal hingga terlihat mucobucofold, kemudian insersikan jarum di antara mucobucofold pada sisi bukal apex gigi yang dianestesi. Bevel menghadap ke tulang, sudut antara jarum dan permukaan mukosa gingiva sekitar 30-45 derajat. Fiksasi jarum menggunakan tangan kiri. Lakukan aspirasi. Apabila negatif, lanjutkan. Dan bila positif, hentikan, ganti spuit dan anestetikum, dan cari titik lain. Deponirkan secara perlahan sebanyak 0,5 ml untuk menganestesi nervus buccalis longus. Selanjutnya, lakukan pengecekan anestesi. Setelah spuit anestesi selesai digunakan, tutup lalu dibuang ke tempat sampah infeksius. Proses suturing. Persiapkan alat dan bahan suturing. Hemostatic agent seperti spongostan, jarum 3/8 circle, benang jahit, pinset chirurgis, needle holder, gunting, diagnostic set seperti sonde, kaca mulut, ekskavator dan pinset, cotton pellet, povidone iodine, dan tampon. Asumsikan telah melakukan hand hygiene dan menggunakan APD lengkap. Operator juga telah melakukan anestesi dan ekstraksi gigi. Telah dilakukan juga kuretasi, spooling, penghalusan tepian tulang yang tajam dan tepian soket yang tajam, dan telah melakukan kontrol perdarahan. Selanjutnya, melakukan suturing figure of 8 dengan mengikuti prinsip penjahitan. Yang pertama, jarum menembus jaringan tegak lurus, selanjutnya memutar mengikuti bentuk jarum. Kedua, suturing dimulai dari daerah bergerak atau mobile ke daerah yang tidak bergerak atau fix, atau dari jaringan yang tipis ke jaringan yang tebal, atau dari luka yang dalam ke luka superficial. Ketiga, suturing diletakkan 2-3 mm dari garis insisi. Keempat, suturing jangan terlalu kuat, hanya menutup luka bukan menarik. Yang kelima, simpul jangan diletakkan di atas luka.
Lakukan prosedur suturing figure of 8. Pertama, remas dan bentuk spongostan agar mudah dimasukkan ke dalam soket, lalu masukkan spongostan pada soket wiki. Kedua, lakukan suturing figure of 8 dengan memasukkan jarum pada sisi mesiobukal, lalu masukkan jarum pada sisi mesiolingual. Setelah itu, masuk melalui distobukal, lalu distolingual. Beri simbol 211 pada daerah mesiobukal. Ketiga, potong benang agar cukup pendek tapi tidak terlalu pendek karena dapat menyebabkan benang mudah terlepas. Selanjutnya, instruksikan pasien untuk menggigit tampon dan bawakan pasien tampon steril untuk berganti. Lalu, resepkan obat antibiotik, antiinflamasi, dan analgesik. Selanjutnya, berikan instruksi post ekstraksi, yaitu gigit tampon selama 45-60 menit, tidak merokok minimal 24 jam setelah ekstraksi, tidak sering meludah, berkumur, atau melakukan gerakan menghisap, tidak menggunakan sedotan, melakukan diet lunak, tidak makan minuman panas atau dingin. Lalu tidak memainkan bekas pencabutan dengan lidah. Makan dengan sisi sebelahnya dan kembali 1 minggu setelahnya untuk mengambil jahitan. Atau apabila ada rasa tidak nyaman, segera kontrol kembali.